Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na lima 'allamtana wa 'allamna lima yanfa'una warzuqna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa fi qalbin la yakhsha wa fi nafsin la tashba wa min da'wati la yustajabu laha. Teman-teman sekalian, ahsanallahu ilaikum. Kita mendapati bahwasanya generasi sekarang kita ini adalah generasi yang tidak memiliki akhlak dan moralitas. Ya. Padahal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, kata Nabi Sallam, ya, innama bu'istu liutammimu limakarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Bahkan Nabi juga adalah rahmat yang dihadiahkan. Innama ana rahmatu muhdah. Sesungguhnya aku hanyalah rahmat yang dihadiahkan. Bahkan ya Allah Subhanahu wa taala yang memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya mulia, innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang baik. Lalu ya sebagai umatnya hendaknya kita menapaki jalannya. Akan tetapi realitanya teman-teman sekalian, ya akhlak budi pekerti yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kita lupakan. Kenapa? Karena kita ya lebih mengutamakan ya hedonisme ya ala barat. Ya kita mengikuti ya langkah-langkah umat-umat terdahulu. Ya kita mengikuti gaya hidup orang-orang ala barat, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi dan sebagainya. Ya. Maka yang disebutkan dalam hadis Nabi sallam, ya Nabi sudah mewanti-wanti umatnya bahwasanya kita akan mengikuti ya, gaya hidup, mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kita ya, dari kalangan mereka orang-orang kufar. Kata Nabi sallam, la tattabi'unna sanana, sungguh kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, sunnah-sunnah mereka, gaya hidup mereka. La tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin, selangkah demi selangkah ya, sehasta demi sehasta, hatta juhri dobbin, sampai kalian masuk ke dalam lubang biawak. Sampai mereka masuk ke lubang biawak, fasalaktumuhu, dan kalian juga akan mengikutinya masuk. Maka kita juga ketahui teman-teman sekalian bahwasanya ya umat Islam hari ini ya krisis, ya mereka tidak mengetahui tentang ya moralitas mereka. Ketika ya dalam sebuah rumah tangga, ketika seorang ayah yang menjadi kepala keluarga tidak memahami agamanya, setelah itu ya menikahi seorang wanita yang tidak mengetahui juga agamanya, maka apa yang terjadi? Maka lahirlah ya dari keduanya generasi atau keturunan yang dimana keturunan ini ya kosong dari ya, esensi agama yang diterapkan, yang akan direalisasikan dalam kehidupan mereka. Maka hal tersebut menjadi problematika keumatan pada hari ini. Makanya ya teman-teman sekalian, ya ada sebuah ungkapan ya, yang disebutkan oleh seorang cendekiawan muslim asal Turki, bahwasanya kita ini adalah hasil dari apa yang telah ditanam oleh para pendahulu kita. Adapun generasi setelah kita ya adalah buah dari apa yang kita tanam saat ini. Maka jika ya keadaan umat ini ingin baik, maka hendaknya mereka yang mengikuti para generasi, ya para orang-orang yang berada di zaman keemasan Islam, yaitu para salafus saleh, ya orang-orang terdahulu yang soleh dari kalangan umat ini, ya atau salaful ummah, ya orang-orang yang terbaik dari kalangan umat ini, seperti ya generasi para sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, dan generasi yang terbaik ya setelah mereka. Makanya disebutkan dalam sebuah perkataan, la asla hadhihi ummah illa ma asla awwaluha, tidak akan baik umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki umat-umat terdahulu. Bahkan ya saya selalu melihat ya, di lingkungan tempat tinggal saya ya, banyak anak-anak yang moralitas akhlaknya ya jauh dari ya, syariat Islam. Bahkan di antara mereka ada yang melontarkan kata-kata yang tidak semestinya dikeluarkan.
Ada di antara mereka juga yang dimana ya, mereka ini ya, melakukan sebuah perbuatan ya, yang perbuatan ini sangatlah miris sekali teman-teman sekalian. Bahkan di tingkat masih SD pun mereka ada yang melakukan ya, yang namanya pacar-pacar. Wa ya'udzubillah, ya, zaman kita telah rusak teman-teman sekalian. Apa yang terjadi? Ya, kenapa bisa terjadi hal tersebut? Maka yang harus kita garis bawahi bahwasanya di samping ya orang tua itu memberikan nafkah kepada anaknya, maka orang tua juga harus memperhatikan siapa yang menjadi teman dekat anaknya. Anaknya orang tua mempersiapkan tempat ya, memberikan suatu tempat bagi anak itu pergaulan yang sehat. Ya, makanya Nabi SAW menyebutkan dalam sabdanya, al-mar'u ala dinul khalili. Ya, agama seseorang itu sama dengan agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhallil, maka perhatikanlah siapa yang kalian jadikan teman dekat. Siapa yang kalian jadikan teman dekat? Perhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya anak kalian. Ya, kalau teman dekat dari anak kalian itu orang soleh, insyaallah ya, ia akan menjadi orang soleh. Tapi jika teman dekat anak kalian itu adalah orang yang toleh ya, orang yang tidak mengetahui esensi dari agama, maka apa yang terjadi? Tumbuhlah kerusakan ya. Maka ketika kita ingin melihat seseorang ya, melihat akhlak, melihat akhlak seseorang anak itu, maka lihatlah teman dekatnya. Tidak perlu kita menilai yang lain. Lihat siapa yang dia jadikan teman dekat. Karena burung itu akan hinggap bersama dengan yang sejenisnya. Tidak mungkin burung beo itu hinggap dengan burung cendrawasih. Tidak mungkin. Ya, lingkungan baik itu bisa melahirkan ya, seorang yang baik pula. Bukan kita membatasi ya pergaulan kita, tidak. Akan tetapi kita harus ya melihat ya bagaimana akhlak dari sahabat kita tersebut. Bahkan seseorang nanti pada hari kiamat teman-teman sekalian, ya mereka akan menyesal ya, dengan penyesalan yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena mereka salah mengambil pertemanan. Yang mengatakan, ya laitani, ya aduhai celakanya saya, malam attakhidh fulanan khalila, andaikan saja saya tidak menjadikan si fulan itu, tidak menjadikan si fulana itu sahabat karibku. Ya, ia menyesal karena jadikan ya sahabat ya, jadikan sahabat itu orang-orang yang toleh, orang-orang yang selalu keluar dari syariat agama. Ia mengatakan faqad adallani, sungguh ia telah menyesatkan saya. Maka nanti pada hari kiamat seperti itu teman sekalian ya, ada orang yang menyesal karena mengambil circle, yang mengambil pertemanan yang menjauhkan ia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan harus kita juga ketahui teman-teman sekalian ya, kerusakan suatu peradaban manusia itu juga terlahir dari seorang ya, orang tua yang tidak mengetahui esensi dari agamanya ya. Contohnya seorang ibu ya, yang tidak mengetahui agamanya, maka apa yang terjadi ya, ia tidak mengetahui apa yang hendak diajarkan kepada anaknya ya. Walaupun kita mendapati ada seorang ayah yang faham agamanya ya, tapi ketika ia menikahi seorang wanita yang tidak mengetahui agamanya, apa yang terjadi? Maka rusaklah ya pondasi dari rumah tersebut ya. Makanya ya, kurang setuju saya kalau kita hanya mengandalkan cinta dengan cinta saja tanpa ada pemahaman agama ya. Makanya seorang salaf itu mengatakan kepada anaknya, sungguh saya telah berbuat baik kepada engkau sejak engkau belum lahir. Maka anak itu mengatakan, bagaimana caranya ayah ya berbuat baik kepada kami sebelum kami lahir? Ia mengatakan, dengan mencarikan engkau ibu yang saleh. Makanya tolak ukur ya, ketika kita ingin menikahi seorang wanita, maka hendaknya kita memperhatikan 4 hal ya. Wanita itu dinikahi karena 4 hal teman-teman sekalian ya. Tunkahul mar'a lil arba'ah, kata Nabi ya, wanita itu dinikahi karena 4: li jamaliha, karena kecantikannya, wa li hasabiha, karena nasabnya, wa maliha, karena hartanya, wa dinuha,
maka wadinuha, dan agamanya. Wanita itu nikahi karena agamanya. Maka kata Nabi sallam, tarobati dinuha tarobat yadaka, maka pilihlah yang baik agamanya, maka engkau akan beruntung. Maka ketika kita ingin menikahi seorang wanita, maka kita menikahi wanita yang soleh, bukan karena kecantikannya saja, tapi karena akhlaknya. Karena mereka lah yang akan mengajari anak-anak Anda ketika Anda sedang mencari nafkah di luar sana, maka engkau meninggalkan anak Anda bersama dengan ibu-ibu mereka. Mereka lah yang mengajari anak-anak Anda bagaimana akhlak, bagaimana adab, bagaimana tauhid. Makanya kita dapati banyak orang ayahnya soleh tapi anaknya toleh. Kenapa? Karena didikan dari orang tuanya, didikan dari ibunya. Karena ayahnya fokus mencari harta, maka dia tinggalkan anaknya ini, dia titipkan anaknya ini kepada ibunya yang tidak tahu agama. Maka apa yang terjadi? Maka lahirlah anak ini, tumbuhlah anak ini dalam keadaan ia tidak tahu agamanya. Pada orang tuanya terkenal, orang tuanya terkenal sebagai seorang ustaz, seorang tokoh agama, tapi anaknya orang tuanya rajin ke masjid, ayahnya rajin ke masjid, tapi karena dia menikahi istri yang tidak tahu agama, maka apa yang terjadi? Hancur. Makanya tolak ukur kita pada hari ini, jika kita ingin menjadikan anak kita soleh, maka hendaknya para laki-laki itu mencari wanita yang paham agamanya. Hendaknya berbuat baik kepada anaknya dengan menikahi ibu yang soleh. Menikahi ibu yang soleh. Makanya banyak ulama itu yang terlahir dari ibu-ibu yang soleh. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan beberapa imam yang lainnya terlahir dari didikan ibu yang soleh. Mungkin hadza minni, syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.